wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Jabon 2, yang saya hormati Bapak Ibu SDN Jabon 2, yang segenap karyawan, dan yang saya hormati para hadirin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat acara inti, diseminasi budaya positif, yang terakhir doa dan penutup. Marilah acara pada pagi hari ini agar berjalan dengan lancar. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semua dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Jabon 2, marilah di pagi ini kita mengucapkan bersyukur alhamdulillah atas rahmat nikmat dan taufik yang diberikan kepada kita semua. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam adalah kita berikan kepada Tuhan kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan manfaatnya besok di hari kiamat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruang ini untuk mengadakan acara diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas CDP dari Bune Farmasi. Semoga yang baik panjenengan ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amalan yang baik yang merupakan barokah di dunia akhirat. Semoga pelaksanaan acara ini nanti berjalan lancar
selamat, sukses tanpa kurang suatu apapun, dan akhirnya memberikan keberkahan kepada diri kudusnya dan umumnya kepada kita semua. Tidak banyak yang saya haturkan untuk acara ini, hanya doa yang bisa kita sampaikan, kita haturkan, juga dukungan dan bantuan panjenengan semua. Dan mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan, menyita waktu panjenengan. Semoga keikhlasan panjenengan membuahkan keberkahan bagi panjenengan semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti diseminasi budaya positif. Ada yang bertugas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bu Yanti selaku Kepala SDN 22, Pak Bono selaku SDN Bangsawan 1, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN Jabur 2. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, selanjutnya saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk mengapresiasi tugas kami, yang mana ini adalah bukan dari tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Selanjutnya pembukaan, semoga nanti kita diseminasi berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebetulnya budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab budaya positif itu apa? Contohnya, misalkan contohnya Pak Bowo, budaya positif itu apa, Pak? Ya, budaya positif itu kebiasaan yang baik yang dilaksanakan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Kalau di sekolah ya budaya positif itu datang pagi sebelum bel berbunyi, membersihkan ruang kelas, membersihkan lingkungan sekolah, itu adalah budaya positif yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bowo, jawaban yang luar biasa. Ada yang lain mungkin, Bu Yanti? Mengenalkan budaya itu memang benar budaya yang baik, budaya positif yang dilaksanakan anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Selain membersihkan kelas ataupun datang
awal sebelum bel masuk, anak-anak bisa menjalin kerjasama dengan temannya maupun siswa. Nah, manfaatnya apa kalau budaya positif itu? Manfaatnya menumbuhkan karakter siswa yang berbudaya, yang luhur, dan bertanggung jawab. Jadi nanti kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Motivasi ada dua, nanti akan kita pelajari. Jadi motivasi itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Dan budaya positif ini yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi yang timbul dari hati nurani anak. Jadi tanpa kita harus menyuruh, tanpa kita harus memberi komando, itu nanti anak sudah melakukan. Itu ya, itu budaya positif. Selanjutnya kita nanti acara ini akan kita bahas satu persatu tentang perubahan paradigma belajar, budaya positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Cukup banyak Bapak Ibu hari ini yang akan kita bahas. Mohon waktunya diluangkan dan bersabar. Kita ulas satu persatu perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran itu ada, biasanya kalau kita di sekolah ada pembelajaran yang berpusat pada guru, ada yang berpusat pada siswa. Kira-kira kita melaksanakan pembelajaran yang mana Bapak Ibu? Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau pembelajaran berpusat pada guru, itu modelnya lama, konvensional ya. Jadi kalau model pembelajaran yang berpusat pada guru, siswa akan cenderung pasif, datang duduk mendengarkan. Nah, itu namanya pembelajaran berbasis pada guru. Nah, untuk budaya positif ini kita akan menumbuhkan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori asteologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti pada paradigma baru, pendidikan yang berpusat pada siswa akan kita terapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa artinya pembelajaran yang berdiferensiasi? Apa pembelajaran yang berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan sesuai dengan potensi siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Bapak. Ini kalau diulangkan nanti dapat 100 ini ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sama. Kita melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Jadi keberagaman siswa itu ada banyak Bapak Ibu. Keberagaman tentang cara belajar, kemampuan menyerap materi, terus karakteristik. Nah, itu berbeda-beda. Makanya nanti kita akan belajar tentang hal itu di budaya positif ini. Terus apa yang biasanya kalau dia belajar siswa itu banyak, dalam satu kelas itu misalkan ada 13 siswa. Nah, 13 siswa itu tentunya ada yang senang guyon, ada yang senang apa? Nunggu komando, ada yang senang sambil lari-lari tapi saya bisa. Nah, itu namanya gaya belajar. Kita harus bisa menyikapi kebutuhan apa yang mereka inginkan. Itu nanti
sesuai dengan minatnya, bakatnya, gaya belajarnya. Itu nanti dimasukkan dalam ranah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi nanti kita dalam hal ini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu berarti apa? Miskonsepsi itu ilusi. Jadi seolah-olah, nah itu namanya miskonsepsi. Ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini termasuk kita pada motivasi apa? Intrinsik apa ekstrinsik ya kira-kira kalau ilusi guru mengontrol murid itu? Ekstrinsik. Sip. Jadi ekstrinsik itu dorongan dari luar. Jadi murid kalau nggak dikontrol dia tidak disiplin. Nah seperti itu contohnya. Ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Sama. Jadi kalau misalkan dia tidak diloroi, kalau tidak diingatkan, dia tetap berbuat yang sama. Maksudnya ngomong, kok sama bu guru? Nah, berarti dia kan takutnya sama bu guru, bukan dibuat dari hati nuraninya murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita buat peraturan, nah semua peraturan itu harus ditaati siswa. Nah mulai kayak peraturan, berarti siswa tidak disiplin. Sama juga dengan bahwa orang dewasa berhak memaksa, sama dengan peraturan-peraturan seperti itu. Jadi siswa menjadi takut kalau dihukum. Nah bagaimana kalau dengan tidak ada peraturan? Pasti dia ini termasuk juga motivasi eksternal atau miskonsepsi, ilusi tentang teori kontrol. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Pada pembelajaran paradigma lama itu kita menggunakan stimulus respon, sedangkan dengan paradigma baru kita membuat teori kontrol. Bedanya apa? Bedanya di sini Bapak Ibu. Dari realitas kebutuhan kita semua di stimulus respon, kalau di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah itu. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol tidak, hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Selanjutnya pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Ini paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon tadi paradigma apa Bapak Ibu? Lama atau baru?
selanjutnya kita belajar tentang masih tetap semangat, masih tetap semangat atau ngantuk? Ayo untuk apa ya? Untuk ice breaking coba kita berdiri semua. Biar nggak ngantuk. Apa ya enaknya? Ice breakingnya apa Pak Bro? Gini, kalau saya bilang selamat pagi, selamat siang, gajian, selamat malam, enak tenang. Ya, sama-sama ya. Selamat pagi, selamat siang, gajian, selamat malam, enak tenang. Ya, agak cepat ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, luar biasa. Silakan duduk kembali. Enak ya kalau gajian terus. Nah, sekarang kita pada intinya disiplin positif. Tadi kita di awal sudah belajar apa disiplin positif itu. Terus kita membuka motivasi intrinsiknya. Sebetulnya disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau riwayat, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita menuju pada paradigma baru. Ya, disiplin. Tadi di awal sudah kita ulas. Nah, ada disiplin berarti kita harus menanamkan dulu nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan ini kita tidak boleh menyinggung tentang suku, terus agama, bahasa kita tinggalkan ya. Sara yang berbau sara kita tidak boleh lakukan. Karena nilai kebijakan ini adalah nilai universal, secara umum nilai yang baik yang kita sepakati. Contoh nilai kebajikan yang ada di institusi yaitu ada profil pelajar Pancasila, ada the 7 essential virtues. Yang ketiga, ini sebagai contohnya saja Bapak Ibu. Sebetulnya ada 9 nilai kebijakan, tapi saya ambil 3 sebagai contohnya. Keterampilan hidup. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya apa? Apa saja yang ada nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila? Nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, betul. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung pada profil pelajar Pancasila yang sering kita gaungkan. Terus yang the 7 essential virtues itu ada empati, suara hati, kontrol diri, kebaikan, toleransi, keadilan, ya. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kalau misalkan kita lihat profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita yang biasa kita lakukan apa? Ayo, nilai kebajikan yang mencerminkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa yang kita lakukan? Ya, pintar, beribadah dan pintar, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apalagi kira-kira nilai yang bisa kita tanamkan? Bersedekah, apalagi? Toleransi, apalagi? Apa? Bu Dinda? Menghargai. Setiap hari membaca Asmaul Husna. Nah, itu kan perilaku Bapak Ibu, perilaku yang mencerminkan nilai kebajikan. Kalau berkebinekaan global, biasanya kita berbudaya. Apa salah itu? Baca. Apa pawai ta'aruf? Mulutan. Tuh ya. Berkebinekaan global. Terus apa memperingati? Apa saja biasanya kalau berkebinekaan global, pokoknya yang berbau-bau budaya ya. Terus gotong royong, biasalah kerjasama, kita kerja bakti. Nah itu mandiri itu tidak menggantungkan orang lain. Kreatif, kita bisa berkreasi. Apapun yang ada di sekolah kita, sekeliling kita, memanfaatkan sampah, itu termasuk nilai kebajikan. Dan bernalar kritis, kita sering berinovasi, ya, menyelesaikan masalah, itu termasuk bernalar kritis. Empati, suara hati, dan selanjutnya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di institusi atau organisasi. Setelah nilai kebajikan, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada berapa? Ada 5. Benar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Bagaimana kalau salah satu kebutuhan itu kita tidak terpenuhi? Bagaimana kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana kalau 5 kebutuhan dasar itu salah satu saja tidak terpenuhi? Bagaimana? Nanti akan terjadi kesenjangan hidup. Jadi 5 itu adalah kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kita lihat 5 kebutuhan dasar. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup termasuk kita harus punya sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan dasar. Ada makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan wajib, termasuk pada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah kebutuhan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, contohnya kalau misalkan ada siswa itu kalau di rumah itu dia tidak pernah diperhatikan sama ibunya,
Akhirnya di sekolah bagaimana? Dia mencerminkan sikap yang tidak pantas. Dia mengganggu temannya. Dia kurang sopan dengan gurunya. Nah, itu karena kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Terus kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini contohnya gini Bapak Ibu. Misalkan ada siswa yang mendapatkan nilai baik, terus dia agak arogan kepada temannya, dia agak berlagak sombong. Nah, kebetulan yang diajak bicara itu adalah anaknya yang tidak begitu pintar. Akhirnya anak yang dianggap tidak begitu pintar itu merasa dihina, direndahkan gitu ya. Misalkan saja, bijimu api, bijimu piro, bijimu elek, tau sinau. Itu contohnya penguasaan. Jadi dia merasa ingin dihargai, ingin dianggap bisa. Tuh ya, contohnya seperti itu. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan. Bu, aku mau timbangane nang omah aku renang ya lho, Bu. Nah, dia ingin bebas. Dia ingin memilih dengan pilihannya sendiri. Seperti itu. Terus kesenangan. Wah, ini biasanya ini banyak orang ini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kalau kebutuhan kesenangan ini biasanya kita cukupi dengan apa Bapak Ibu? Biasanya dengan apa? Biar merasa kita kebutuhan senangnya terpenuhi. Biasanya dengan apa kita? Healing, ya kan? Seperti Pak Bowo kemarin, healing tidak jajan, ya kan? Itu dengan humor, guyonan seperti kita guyon di kantor, itu termasuk kita mencukupi kebutuhan loh. Gojlok-gojlokan, nah gojlokan ya bukan mengejek, gojlokan, terus dolan bareng, itu termasuk kebutuhan kita yang harus dipenuhi. Bagaimana kalau kelima kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi? Bagaimana Bapak Ibu? Mbak Bita, apa beda jawabannya? Terjadi kesenjangan dalam berperilaku. Itu ya, Pak. Bukain kurang giling nih, terong ngamuk aja. Nah, itu berarti kebutuhan akan kesenangan tidak terpenuhi. Pak, bukain lek kepala sekolah mesti budaya telat. Nah, itu ya. Itu termasuk apa Bapak Ibu kalau contohnya itu? Apa? Kebutuhan apa itu? Apa? Kebebasan. Tuh ya. Lanjut kita ke motivasi perilaku manusia. Tadi ada berapa motivasi? 2. Ada 2. Motivasi apa dan apa? Motivasi apa yang harus kita lakukan? Motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari kenyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dia takut kalau ada penekanan. Nah, yang seharusnya kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi misalkan gini,
kalau di sekolah kita ya Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, siswa gini, sebetulnya antara hukuman itu apa tak? Hukuman itu apa Pak? Pemberian apa yang semacam teguran baik lisan maupun perbuatan yang sifatnya tidak menyenangkan terhadap anak. Iya, tindakan yang tidak menyenangkan atau kita biasa apa bunyikan sebagai sanksi. Ya, sanksi. Jadi siswa itu akan takut, akan berbuat baik, lek engko wedi lek dihukum. Nah, seperti itu. Jadi hukuman itu kita tidak ada kesepakatan. Kita tidak ada kesepakatan. Jadi misalnya datang terlambat, buaya datang terlambat. Aku lek nyari dihukum, kalau guru dihukum, aku dihukum. Lah itu berarti dia tidak mempunyai motivasi intrinsik. Dia hanya bermau disiplin kalau nanti lek gak disiplin dihukum. Nah itu berarti ada faktor lain yang menyebabkan dia disiplin. Jadi tidak tumbuh dari hatinya. Kalau tumbuh dengan hatinya, berangkat pagi, bangun pagi, berangkat pagi sebelum jam 7. Itu tanpa harus kita perintah. Terus untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, lek sinau sing sregep lek ranking siji tak wae sepeda baru. Nah, itu belum termasuk intrinsik. Dia masih mau belajar kalau ada imbalannya. Ayo jangan resek-resek baru tak es. Nah itu juga termasuk belum tumbuh dari hati nuraninya. Kalau dia tumbuh dari hati nuraninya bagaimana? Enek plastik pasti diambil, dileboknya tempat sampah seperti itu. Nah kedua elemen ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari adanya dorongan pihak luar, belum dari tubuh dan dari hati kita. Aku tak udah disuruh Bu Yani selalu diriku. Nah itu termasuk karena saya takut dengan Bu Yanti. Aku di sekolahku saya takut lah. Aku tak gayaku tak wajib yang kelas saya. Aku ben seneng kepala sekolahku, bocah kok wajib neram. Nah itu karena ada dorongan dari pihak luar. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang benar-benar mereka inginkan, yang benar-benar mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu intrinsik. Jadi tanpa harus kita komando, tanpa kita harus beri imbalan, beri hadiah, beri hukuman, mereka sudah bertindak. Ini untuk siswa. Nah kalau misalkan gini Pak, Pak aku tak budali semua, aku telan ke cair ke TPP-ku. Nah seperti itu berarti motivasi apa itu? Ekstrinsik. Karena aku nggak TPP-nya di motor. Itu ya. Jadi contoh-contoh simpel-simpel seperti itu ternyata kita banyak temui. Dan sekarang saya belajar ini malah tahu malah motivasi ekstrinsik. Nanti diharapkan setelah diseminasi ini Bapak Ibu paham dan menerapkan. Selanjutnya kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, konsekuensi biasa kita dengar, ya. Ada hukuman, konsekuensi. Hukuman itu ini Bapak Ibu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, jadi merugikan satu orang.
berupa hukuman fisik dan psikis. Itu hukuman sifatnya seperti itu, tidak terencana tiba-tiba. Karena misalkan dia terlambat, dia tidak tahu akan dihukum apa, nah itu termasuk hukuman. Karena apa? Sebelumnya tanpa ada konsekuensi, tanpa ada kesepakatan. Jadi bedanya, kalau hukuman ini kita tidak tahu karena tidak disepakati. Kalau konsekuensi ini sifatnya terencana, disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi bedanya antara hukuman konsekuensi. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan, kalau konsekuensi ada kesepakatan. Hukuman biasanya sering kita jalankan. Ayo pakai topi, betul. Nah, itu termasuk hukuman. Dia tidak tahu mau diapakan kalau saya tidak pakai topi nanti. Dia tidak tahu kalau terlambat kok moro-moro aku kalau melayu hubungi lapangan 2 kali. Nah, itu namanya hukuman. Jadi paham ya Bapak Ibu, bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya ada peraturannya. Jangan pakai topi, ada peraturan tertulisnya. Kalau tidak berseragam lengkap, siswa akan titik-titik. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah, tetapi tetap membuat murid tidak nyaman. Itu konsekuensi. Jadi seperti kita, seperti saya misalkan sakit, tetap garap tugas. Nah, itu namanya konsekuensi saya. Tapi aku gak garap tugas, saya tetap tidak mendapatkan nilai meskipun alasan sakit. Seperti itu ya. Bedanya hukuman konsekuensi. Berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik biasanya dengan apa? Apa Pak? Dengan apa ya? Fisik. Dijewer, dikeplak, dijambak, itu fisik. Kalau psikis apanya biasanya Bapak Ibu? Dengan apa? Dengan apa kira-kira? Iya, betul. Dengan kata-kata. Jadi misalnya dulu saya pernah pengalaman waktu SD itu saya paling tidak bisa dengan matematika. Dengan matematika sampai aku dijejer gak iso garap, sampai kalau buku dijentos nih saya dilok nih. SD gak bisa matematika, SMP tetap tidak bisa. Saya sudah dipal seperti itu. Sampai sekarang cetak ini bukus namanya. Nah, itu namanya hukuman psikis. Saya melihat beliau tetap dengan hukuman ejekan seperti itu. Jadi lebar, nenek kok aku biar diloknya bukus yo. Aku biar, jadi sampai sekarang masih tertanam, masih ingat itu. Itu namanya hukuman psikis. Terus lagi saya juga pernah mengalami waktu PTK, tugas akhir di S1 PGSD. Itu saya sama dosen pembimbing saya dituding-tuding di prodi, banyak orang saya sampai nangis. Anda itu mau jadi guru, Anda seharusnya bisa banyak sekali sampai saya nangis. Nah, akhirnya waktu proses wisuda saya lulus tepat waktu. Wisuda beliau minta maaf. Maaf ya Bu Mei, saya sudah pokoknya intinya saya sudah berlaku seperti itu sama Bu Mei. Gak apa-apa Bu Endang. Tapi apa? Tetap melekat. Sekarang kalau saya cerita ke Mbak Mada, Mbak Esa, aku lo tahu ya di dosenku ngomong seperti itu. Itu namanya hukuman psikis. Jadi tetap nancep. Gak bisa, itu namanya psikis. Kalau konsekuensi yang tadi karena ada aturan-aturan dan sudah disepakati, tetapi masih tetap membuat tidak nyaman siswa, itu konsekuensi. Nah, kalau restitusi
Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi kita tinggalkan hukuman, kita tinggalkan konsekuensi. Kalau murid berbuat salah, kita coba ajak untuk mencari solusinya. Apa yang kamu lakukan lewat kamu melanggar itu? Kita coba diskusikan. Itu namanya restitusi. Jadi restitusi itu proses dialog. Dialog menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu ya. Contohnya apa? Bagaimana contohnya kalau restitusi? Kalau restitusi itu misalkan ada bocah piket, orang-orang ada temannya yang melempar sampah misalkan. Cuma melempar sampah toh, nyapa toh. Nah, terus akhirnya, monggo Pak Gus. Monggo kenapa? Itu ya contohnya. Jadi restitusi itu mengajak murid untuk menyelesaikan masalah. Jadi caranya bagaimana? Kita ajak duduk bareng. Nyapa toh sampai mangkok tukaran karo A. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Nah, kalau kamu lakukan seperti itu, kira-kira kamu merasa bersalah apa tidak? Bagaimana dengan temanmu, sakit hati apa tidak? Itu. Kalau kamu sudah menyakiti hatinya, apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Jadi kita ajak untuk berdialog, mencari solusi. Terus kalau sudah ketemu solusi, nah peraturan di kelas B, keyakinannya di kelas B, apa sampai kudu tukaran kuwi. Seperti itu contoh-contoh dialog dari restitusi. Paham ya Bapak Ibu? Paham Pak Bu? Pak Ja? Pak Agus? Ya, itu ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi restitusi itu termasuk budaya positif. Jadi kalau ada anak yang bersalah, jangan langsung dihukum Bapak Ibu. Kita tanya dulu. Jadi dalam budaya positif ini kita tinggalkan hukuman dan konsekuensi. Kita cari restitusi. Kita cari solusi. Nah, kita ajak dialog dari hati ke hati, pendekatan personal seperti itu. Jadi kalau kira-kira kalau tanpa ada hukuman dan konsekuensi, anak-anak bagaimana? Nyaman apa tidak? Nyaman. Karena apa? Tidak pernah dihukum. Saya nggak garap macamnya ngarap ngadat orang jam. Nah, itu namanya hukuman. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kita tanya dulu. Nyapa kok gak garap PR? Aku kakek ndelok wayang Bu. Nah, sama nyapa kok ndelok wayang bengi-bengi. Jangan terlalu terkenalan kalau lihat wayang. Kamu kan punya kewajiban besok sekolah. Terus lepas ini kamu tidak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu ya. Jadi kita terapkan restitusi. Ini Bapak Ibu. Ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima unsur ini, kelima posisi kontrol ini kira-kira yang sangat baik dan dianjurkan kita berposisi di mana Bapak Ibu? Posisi kita di mana? Sebagai teman atau manajer atau pemantau? Ya, nanti kita akan ulas. Penghukum itu biasanya identik dengan fisik. Duding itu
hukum. Lah anak mesti dituntut apa piye? Mesti dia tidak berani berkata apa-apa. Akhirnya dia berani cerita apa tidak dengan masalahnya? Tidak berani. Jadi tidak baik ya, kita sebagai guru tidak boleh berlaku sebagai penghukum. Masih banyak anak-anak saya gak kayak topi, ayo madep ngetan yang bisa bendera. Nah itu termasuk penghukum. Kita tipe penghukum tidak boleh ternyata Bapak Ibu. Terus pembuat merasa bersalah. Walah lele, piye toh? Sama ini kok gak kesana bume wetenge loro, masuk sampai sama kok panggarane. Nah, itu membuat mereka merasa bersalah. Tuh ya. Terus sebagai teman itu ada positifnya, tetapi juga ada negatifnya. Negatifnya apa? Anak tidak takut dengan kita. Halah, ngono lah aku wis di didhawuhi Bu Yanti no. Engko lek wis besokno paling Bu Yanti wis lali. Lah, seperti itu. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Ada positifnya, kita merangkul, kita mengajak bicara. Tetapi siswa itu tidak akan mempunyai jerah kepada kita. Karena wis dianggap konco. Benar, gak apa-apa. Sesuk kene yo neh. Aku loh, ini loh, kalau Bu Yanti loh didhawuhi ngene. Tapi lah aku ini karirnya gak apa-apa. Nah itu yang tidak boleh kita tanamkan. Sebagai pemantau, ayo aku ini krungu diomongi wong kae sama jarine taburan ning kono ini pas delok pengajian. Nah seperti itu. Kita pemantau. Nah sebagai manajer ini yang kita harapkan. Jadi sebagai guru, sebagai pendidik kita harus kita memposisikan diri sebagai manajer. Kita mengadakan pendekatan. Kalau pendekatan tidak bisa, coba kita konsultasikan dengan wali murid. Kalau dengan wali murid tetap tidak mempan, coba kita datangi ke rumahnya, seperti itu. Kalau tetap tidak mendatangi rumahnya, tetap tidak berhasil, dipanggil lagi orang tuanya, kita kesepakatan, seperti itu. Jadi posisi kontrol yang baik kita adalah sebagai manajer. Dari kelima ini yang harus kita terapkan pada posisi kontrol kita kepada siswa adalah sebagai manajer. Nah, kalau penghukum memang kita tidak boleh membuat merasa bersalah, juga nanti akan membuat siswa belum paham dengan kesalahannya. Terus sebagai teman, ya kita ada baiknya, tetapi ada juga tidak baiknya. Kalau pemantau, seperti contoh tadi, manajer adalah yang baik dan yang harus kita lakukan. Karena di dalam manajer ini kita bisa melakukan pendekatan. Jadi siswa bisa berkomunikasi dari hati ke hati. Aku sakjane nang ngene lho Bu, di rumah aku kan jadi kecil. Nah, seperti itu nanti kita akan bisa melaksanakan konseling kepada siswa tersebut. Itu ya. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah ini kasusnya, contoh kasus saya angkat, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau sebagai penghukum, kalau tipe guru sebagai penghukum, berumah bendera selama 1 jam karena tidak berpakaian lengkap. Ayo kalau maju madep ngetan hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu sebagai penghukum. Contoh lainnya. Terus sebagai pembuat merasa bersalah. Beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu contoh nada-nada tipe pembuat merasa bersalah. Ada lagi sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa.
lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini contoh lain yang saya sama dengan yang saya contohkan tadi. Terus kalau tipe pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya dan jangan diulang lagi ya. Itu tipe pemantau. Contoh yang lain, ini sebagai manajer. Dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti otomatis sebagai manajer, posisi manajer kita sudah melakukan restitusi. Kita sudah melakukan dialog untuk memperbaiki diri dan kesalahannya. Itu ya. Contoh, mungkin ada yang belum paham dari sini, tetap semangat. Semangat ya. Bahwa mungkin ada unek-unek yang lain. Jadi mungkin ada masukan. Posisi kontrol apakah aku? Nah ini slide-nya kurang animasi Bapak Ibu. Jadi di sini sudah saya buatkan kunci jawaban. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tipe apa? Pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Akhirnya siswa bagaimana? Ya Bu, maafkan saya. Tapi dia tidak melihatkan apa solusi yang harus dia lakukan karena melakukan kesalahannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Memukul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tapi lebih halus ya ini. Kalau sebagai manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Beda ya. Jadi kalau tadi ada penekanan, kalau di sini kita sudah tahu. Kalau kamu berbuat salah seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Ayolah lakukan ini untuk Bapak Ibu sekali saja. Nah itu teman. Itu posisi kontrol sebagai satu lagi, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini teman. Jadi motivasi belum tumbuh dengan sendirinya, masih ada dorongan dari luar. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Mengapa? Ya apa bedanya? Keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas ya? Kok malah jadi keyakinan ya bosku? Di mana? Sisi bedanya di mana? Kalau keyakinan ya. Itu dibuat atas dasar konsensus. Ya. Kalau peraturan itu hanya satu sisi, dibuat oleh guru yang diterapkan untuk anak. Ya. Untuk pelanggaran juga beda. Kalau peraturan berarti keyakinan berarti konsensus. Ya, betul sekali. Betul. Oh. Nah, jadi bedanya antara keyakinan dan peraturan itu pada konsensusnya. Jadi kalau keyakinan itu kesepakatan yang disepakati. Jadi misalkan saya membuat peraturan seperti ini, membuat keyakinan seperti ini. Caca, budale mbok yo jalan-jalan. Kamu itu kalau sekolah itu ya harus apa? Tepat waktu. Berarti kamu tidak boleh terlambat. Berarti apa? Keyakinannya apa? Keyakinan apa yang ditimbulkan? Aku harus datang tepat waktu. Jadi kalau keyakinan itu adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu
timbul dari dirinya. Nah kalau peraturan, kita ada peraturannya seperti yang diaturkan Pak Bowo tadi. Sudah ada aturan tertulis yang harus kita taati, itu peraturan. Jadi lebih baik mana, keyakinan apa peraturan? Keyakinan, karena keyakinan memotivasi intrinsik kita. Tanpa harus disuruh, kita harus sudah sadar. Aku siswa, jadi aku harus belajar seperti itu. Jadi belajar tidak harus menunggu disuruh. Kita tanamkan pada siswa kita. Oh, jangan telat toh, Cak. Nah, itu kalau menghukum itu. Aja telat itu menghukum. Bagaimana supaya tidak telat? Kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita sepakati. Ayo, kamu pengennya apa kelas kita kalau belajar? Resik, Bu. Ya, berarti kamu harus apa kalau resik? Kita harus jaga kebersihan. Nah, tulis. Karena itu memang dari siswa, bukan dari kita. Terus nenek aku gak seneng baca sampai aku cemburu aja sekolah, belajar. Oh iya Bu, berarti kita harus senang. Nah, berarti tulis kita harus senang dalam mengikuti pelajaran. Itu motivasi yang timbul dari diri anak sendiri. Jadi kita buat kesepakatan, kita yakini, kita jalani. Itu ya. Ini bedanya antara keyakinan dan peraturan. Jadi letak bedanya itu pada motivasinya. Kalau keyakinan sudah timbul dari hati, kalau peraturan ada aturan-aturan yang harus ditaati. Jadi yang membuat bukan siswa, yang membuat adalah Bapak Ibu guru. Itu ya bedanya keyakinan dan peraturan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Jadi kalau sudah ada keyakinan ya harus kita sepakati, kita tulis. Cah-camang pengen piye sinaune harus kita tulis. Jadi suatu saat kalau mereka membaca, muncul deh, aku kalau rame. Nah, itu seperti itu harus kita sepakati, kita tulis. Kalau bentuk keyakinan kelas sifatnya abstrak, tidak terlihat, berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu pernyataan-pernyataan baik yang tanpa mengundang unsur sara yang tadi. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu bunyinya langsung kalimat positif Bapak Ibu. Jadi contohnya apa Mbak Bita? Kalimat positifnya bagaimana? Kalau misalkan kamu tidak boleh terlambat, berarti keyakinan kelasnya berbunyi apa? Nah, pintar. Datang tepat waktu. Tidak boleh ada kata tidak. Karena itu belum bermuatan positif. Terus misalkan kelas tidak boleh kotor, berarti keyakinan kelasnya berbunyi apa? Kok berbunyi? Nah, pintar. Jaga kebersihan, betul. Jadi kita hilangkan kalimat-kalimat negatif, harus bermuatan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu nggak usah dobo-dobo, marai lali bocah info. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jaga kebersihan, saling menyayangi sesama teman, terus datang tepat waktu, bersikap jujur, seperti itu ya contoh-contohnya. Seperti ini loh Bapak Ibu, saya kemarin sudah melaksanakan keyakinan kelas. Ya. Jadi anak-anak kita ajak sepakat. Apa cah sama pengen apa cah kelas mulai sinau. Ya, seperti ini ya. Ini keyakinan kelas yang saya buat. Nanti ajaran baru di awal pembelajaran boleh kita terapkan cara membuat keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas bagaimana itu yang sudah tertanam pada diri siswa. Jadi harus dicatat. Nanti agak dicatat, mesti bocah-bocah beliau, Pak Ibu. Begitu ya. Itu cara membuat keyakinan kelas. Jadi harus idenya siswa harus dituangkan. Gak oleh dengan lesan saja. Apa kamu pengen apa, Bu Dewi? Keyakinan kelas kamu pengen apa?
harus dicatat. Buroah, keyakinan luasnya punya seperti apa? Kita ajak musyawarah siswa. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi loh Pak Ibu, restitusi tadi loh. Kalau restitusi itu apa ya? Kalau restitusi itu istilahnya, kalau segitiga restitusi itu tindakannya. Jadi tindakannya itu namanya segitiga restitusi. Tahapan-tahapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ini kita biasanya konseling Bapak Ibu kalau seperti ini. Jadi konseling itu bisa dikatakan sebagai segitiga restitusi. Pada posisi ini yang harus dilakukan adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Itu pada tahapan menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya seperti ini. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah tidak apa-apa. Nah, terus kita gali apa masalahnya mereka. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Itu pada tahapan menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh ajuan pertanyaannya seperti itu. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nyampo sama kok tukaran. Nah, itu validasi. Jadi kesalahannya murid kita validasi. Penyebabnya apa? Kita validkan. Pada posisi ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi yang hanya dipaling-paling pertanyaan menjadi dia yang menceritakan kesalahannya. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Kita kenali dulu kebutuhannya yang tadi ya, kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi. Pertanyaan disampaikan tidak dengan nada suara menghakimi. Itu validasi tindakan yang salah. Contoh perkataannya bagaimana? Contoh pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini pada fase validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Validasi tindakan yang salah. Kita gali informasi. Untung kok awak kok gak malah ngebui cakai. Nah, kita validasi. Ya. Segitiga restitusi tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau anak sudah bercerita, sudah mengeluarkan isi hatinya, kita sudah menggali apa kesalahannya. Yang langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Nah, seperti itu. Sebagai keluarga, ini ya, Harry Cottrell menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah sudah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan.
Nilai-nilai apa? Kita hubungkan dengan nilai kelas. Apa? Nilai keyakinan kelas. Tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, adalah ada kasus. Kasus kita gali, kita identitas, kita validasikan, terus kita yakini sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat. Seperti itu. Kalau kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti kamu melanggar. Nah, bagaimana langkah kamu? Nah, ditekoni nek. Nah, kamu melanggar ini, kamu sebaiknya apa yang harus kamu lakukan? Otomatis dia nanti akan berpikir, ya Bu, seharusnya saya tidak tidur larut malam. Seharusnya saya tetap menyiapkan baju sekolah waktu malam hari. Nah, seperti itu. Kita menanyakan keyakinan. Gak foto, gak pada dengan keyakinan kelas. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan dengan kelas 1. Nanti kalau kita ingin lihat video, kita di sesi terakhir. Terus sekarang kita tutup dulu. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita apa? Kesimpulannya kita sudah apa? Mengetahui bagaimana cara membuat keyakinan kelas, tahapan-tahapan restitusi. Sekarang coba kita pada sesi penutup ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Amin. Kita coba siap berubah sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu, untuk anak didik kita sendiri. Sudah, demikianlah pemaparan materi tentang budaya positif dari kami, Maisarah Purwati, CGP Angkatan 10. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh meninggalkan tempat. Monggo kalau ingin jagungan Pak Bowo. Ketemu